Heart, kembali lagi dengan saya Hiram di channel Heart Family. Dan kembali saya akan membagikan info kesehatan yang menurut saya sangat penting buat kita semua. Dan karena ini channel keluarga, maka saya rasa tidak salah ya untuk saya membagikan info kesehatan yang mungkin kalian mengalami gejala yang sama juga. Dan ini bisa menjadi sebuah rekomendasi atau informasi supaya kalian bisa sehat ya, bisa sembuh dari sakit tulang belikat. Ya, banyak sekali orang yang mengeluhkan sakit tulang belikat. Dan akhirnya mereka biasanya ya minum tolak angin gitu ya, atau ada juga yang dikerok ya. Ada juga yang dipakai alat ini nih ya. Maaf, saya ambil dulu. Nah, pakai alat ini, alat kop-kopan. Ya, alat bekam. Dan ini bekam basah ya. Bukan bekam basah, bekam kering. Kalau bekam basah itu disuntik-suntik pakai jarum supaya darahnya keluar. Nah, saya nggak bisa itu ya. Dan saya nggak berani karena kalau salah titik mungkin bisa berakibat fatal. Tetapi kalau bekam kering, saya sudah saya sudah langganan gitu untuk di bekam kering ini ya, di punggung saya. Dan saya juga kemarin sempat bagikan mengenai sembuh dari sakit saraf kejepit di punggung ya. Itu benar-benar sakit saraf kejepit saya pernah ngalamin dan saya bisa sembuh gitu ya. Nah, itu kalian cari aja di video saya, di list video saya, sembuh dari saraf kejepit. Nah, sekarang saya mau bagikan mengenai sembuh dari sakit tulang belikat. Nah, ini sering sekali dikeluhkan ya, untuk ya terutama di atas 30 ya. Di atas di bawah 20, 20-an apalagi belasan itu mungkin belum pernah ngerasain yang namanya sakit punggung gitu ya, karena pemulihan mereka tuh cepet banget sebagai anak-anak muda ya. Sorry. Tapi kalau di atas 30 itu udah mulai ngerasain sakit punggung, sakit belikat gitu ya. Dan itu rasanya menderita banget. Ada yang bilang salah tidur kalau nengok sakit gitu ya. Nah, saya sekarang mau spesifik membahas mengenai sakit tulang belikat. Nah, tulang belikat itu di mana? Di bagian tengah punggung ya. Kalian pasti bisa tahu lah ya, tulang belikat itu di bagian tengah punggung. Dan biasanya sakitnya tuh di satu titik gitu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Nah, ini saya bukanlah ahli medis, tapi saya hanya bercerita berdasarkan pengalaman, dan ini yang saya mau bagikan. Siapa tahu dengan cara ini, kalian juga bisa sehat, bisa sembuh dari sakit tulang belakang, tulang belikat yang menjengkelkan gitu ya. Ngapa-ngapain nggak enak kalau sakit tulang belakang itu. Nah, jadi kenapa penyebabnya dulu ya, kenapa bisa tulang belikat kita itu sakit. Nah, biasanya ini akibat kebiasaan buruk ketika kita tidur, ya. Oke, saya minta maaf nih, saya mau buka baju saya ya supaya jelas, tapi bagian dada ke atas aja. Nah, segini aja ya, perutnya jangan. Nah, ya. Oke, nah biasanya kalau kita tidur itu kadang suka tangan ke atas begini ya. Dan ini rasanya tuh enak banget, apalagi kalau siang-siang ya. Tidur begini, apalagi dua-duanya. Nah, inilah kalau dua-duanya ditarik ke atas begini. Nah, sebenarnya ketika kita tidur dalam kondisi seperti ini, apa yang terjadi? Kita coba pegang otot di daerah sini, ya. Saya nggak tahu ini otot apa, di bawah ketiak, bahkan bisa juga sampai ketiak ya. Di bawah ketiak ini, kita pegang seperti ini. Kalau kita turunkan, otot itu akan ikut turun. Dan inilah yang namanya otot ini berelaksasi. Berelaksasi artinya tidak melakukan satu kegiatan. Artinya otot itu diam di posisi emang semestinya begitu. Nah, coba kalian rasakan ketika kita tarik ke atas, ketika kita tidur dalam posisi ini sudah mulai kerasa tidur dalam posisi ini, otot ini berkontraksi, ya, alias menegang, alias dia sudah tidak lagi pada posisi rileksnya, tidak pada posisi semestinya. Saya ulangi ya, kita pegang sama-sama aja di sini. Nah, ya, ketika dia dalam posisi tidur seperti ini, dan saya lihat banyak orang yang tidurnya itu seperti ini gitu ya. Enak banget ini kalau siang-siang ya. Nah, ini akan ketarik saudara-saudara ya. My heart semua ini akan ketarik. Dan kalau kita tidur sekitar misalnya 6 sampai 8 jam dalam posisi otot ini, daerah sini, ini berkontraksi, ya, menegang, maka ketika kita bangun posisi begini, otot ini akan tegang. Nah, otot tegang inilah, ya,
otot dan mungkin urat-uratnya di sini, kayaknya di sini otot doang ya. Otot ini akan tegang dan dia akan nyambung ke tulang belikat kita di sini. Ya. Nah, di sini nih tulang belikat nih. Nah, ini tulang belikat. Daerah sini aja pokoknya ke bawah. Nah, itu sakit ya. Kenapa? Jadi prinsipnya gini, yang saya pelajari ya, saya juga banyak nonton video-video di YouTube. Kalau sakitnya di belikat itu, otot atau urat yang tegang itu bukan di situ. Jadi di daerah lain. Nah, kalau belikat itu terhubung dengan otot ini di sini. Segini nih, kurang lebih ya. Nah, caranya untuk mengidentifikasi adalah seperti apa? Jadi kita bisa misalnya mandi ya. Mandi, kita ketika sakit tulang belikat, kita raba di sini. Ya, kita raba seperti ini. Nah, ini saya sedang tidak sakit ya. Kalau otot ini normal, maka dia akan tidak sakit gitu, biasa aja. Ya, ini kan nanti kalau mandi licin atau bisa juga pakai lotion atau bisa juga pakai balsam ya. Tapi jangan yang panas-panas karena daerah sini kalau kena balsam itu perih banget gitu ya. Nah, kalian raba aja. Kalau otot di sini normal itu tidak sakit, tidak menggumpal, tidak keras ya. Kalau bahasa Sundanya tidak ngageblek gitu ya, tidak numpuk di sini. Ya. Dan kalau otot di sini tidak normal itu akan seperti bahasa Sundanya tuh ngaguruhul gitu ya. Menggumpal gitu. Kaku itu di sini. Kalian pegang begini sakit. Dan ini bisa sampai sini. Nah, ini luas ya daerahnya. Otot ini yang ketarik ketika kalian tidur dalam posisi seperti ini. Jadi, kalau kita punya saudara atau istri atau suami kita tidur posisi begini, lebih baik kalau kita lagi kebetulan tidur itu turunin aja. Turunin aja. Dan jangan dibiasakan mulai sekarang. Ya mentang-mentang masih muda misalnya, gue masih umur 20, gue biasa tidur kayak gitu kok. Nanti ya, kalau udah umur 30 ke atas itu tidur begini, bangun tidur itu saya sering banget ya ngerasain itu rasanya nggak enak. Bahkan sampai ke tulang belikat itu ketarik. Ya kenapa? Dari sini menggumpal, dari sini padat, kemudian ketarik gerakannya. Coba aja gerakin begini. Ini sampai tulang belikat tuh kerasa. Ya. Nah, bagaimana solusinya? Solusi yang pertama adalah kalian bisa kerok ya. Tapi dikerok di daerah sini, ini bukan main. Pertama geli ya. Kedua sakit. Karena ini otot adalah otot yang jarang kena matahari. Ya. Ini otot yang jarang kena matahari. Selalu tersembunyi di sini. Jadi otot ini lebih sensitif. Ya, lebih sensitif. Nah, bagaimana caranya? Nah, makanya saya bagikan pakai alat bekam ini. Ya. Alat bekam ini bisa kita minta tolong teman atau saudara atau istri atau keluarga kita untuk kita suction ya. Nah caranya gimana ya? Tadi kita raba dulu dan pegang di bagian mana otot itu terasa kaku gitu ya. Nah kemudian ya udah tinggal kita simpan di sini, misalnya di sini kita sedot. Nah kayak gini. Dan jangan sampai terlalu sakit ya. Nah ini sebenarnya saya lagi nggak sakit gitu ya, cuma saya contohin aja. Dan biasanya tuh sampai ke sini, sampai ke sini. Ini coba contoh aja ya. Satu lagi itu di bawah ketiak di sini. Nah, beli alat ini di mana? Di online ya. Ini lupa saya nggak cari deh alat kop atau suction gitu ya. Ini harganya bekam. Ini harganya cuma 60.000 ya. Dan ini murah, kepake lama ya. Jangan jatuh-jatuh pecah, ini kepake ya. Nah, juga untuk sakit-sakit lainnya ini berguna banget. Ada sakit tulang belakang gitu ya. Ada sakit leher, itu ada semua. Nah, ini saya bagian untuk yang belikat. Nah, kalau belikatnya bermasalah, ini biasanya dia langsung merah. Kenapa? Jadi otot yang kaku itu dia disedot gitu, disedot supaya dia menjadi lentur lagi gitu, lentur lagi. Nah, ya, ini saya cuma contoh aja. Itu berapa lama? Itu sekitar 30 menit ya. Kalian bekam saja di situ 3 titik itu, pakai yang jangan terlalu besar juga, pakai yang sedang-sedang aja.
Nah, yang kecil-kecil gini lebih efektif ya. Nah, setelah itu ya sudah pakai balsem gitu ya. Tapi jangan yang terlalu panas. Digosok. Kalian coba ya. Saya jamin itu sakit belikat itu akan berkurang jauh. Dan kalau misalnya belum hilang, cari lagi otot mana yang kaku, bekam lagi sampai benar-benar tuntas. Nah, ini tips yang bisa saya bagikan, tips kesehatan. Karena saya udah pernah ngerasain sakit belikat itu, aduh nggak enak banget ya. Gerak dikit nggak enak, makan nggak enak. Segala macam kegiatan nggak enak kalau sakit namanya tulang belikat. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman My Health semua. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe video saya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.